Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas ilmu yang penting tetapi jarang dibahas oleh orang-orang. Dan ini ilmu yang akan menentukan bagaimana kamu itu diperlakukan, bagaimana kamu itu didengarkan, bagaimana persepsi orang nantinya terhadap kamu, bagaimana kamu menyampaikan sesuatu dengan efektif dan juga tersampaikan. Ini ilmu yang benar-benar berguna di kehidupan nyata, yaitu ilmu suara. Oke, ilmu suara ada dua. Pertama, suara dengan pitch tinggi atau nada tinggi dan suara dengan pitch stabil atau condong rendah. Seringkali orang ingin diperlakukan seperti seorang bos. Ya, contohnya seperti dihormati lah, disegani, tidak diinjak-injak, tidak dianggap kekanak-kanaan. Tetapi dia nggak sadar, dia masih menggunakan suara dengan nada tinggi. Ini biasanya kita sebut dengan suara cempreng. Apa sih masalahnya menggunakan suara cempreng? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Boleh nggak boleh. Tetapi penggunaan suara dengan pitch tinggi ini itu harus terfokuskan kepada media-media tertentu saja. Contohnya, ketika kamu ingin menjadi uh, pengisi suara animasi kartun, ketika kamu sedang mengajar anak-anak kecil, ketika kamu sedang membuat lelucon, ketika kamu sedang ingin mencuri perhatian di lingkungan. Intinya suara cempreng itu identiknya dengan ketidakmatangan, ketidakwibawaan, dan kekanak-kanaan. Ini identiknya suara cempreng. Jadi bagi orang-orang yang ketika berinteraksi, mau presentasi, mau ketika nongkrong, mau ketika rapat, mau ketika negosiasi, ketika kamu masih menggunakan suara dengan pitch tinggi, ya siap-siap aja kalau materimu mungkin diragukan. Mungkin orang-orang akan meremehkan, mungkin orang-orang tidak akan mendengarkan, sedikit mungkin yang mendengarkan. Mungkin mereka akan membuat kamu sebagai lelucon. Jangan heran ya, karena ini memang psikologinya. Lalu suara dengan pitch stabil atau rendah yang saya gunakan sekarang, ini adalah suara-suara yang identik dengan kematangan, kewibawaan, kesiapan, ya. Maka orang-orang yang seperti ini tentu akan lebih dihormati dan disegani karena ini tidak identik dengan kekanak-kanaan, justru kedewasaan. Dan peraturan-peraturannya, ya, kalau kalian ingin menggunakan suara cempreng atau suara tinggi, itu juga ada. Ketika presentasi atau negosiasi, jangan menggunakan suara cempreng, gunakan suara dengan suara dada ya, nada rendah atau stabil. Itu. Jangan gunakan itu. Gunakan suara yang ini. Karena ya kalian akan dianggap tidak kredibilitas. Intinya situasi-situasi yang membutuhkan kredibilitasan, kualitas, kapabilitas, kepercayaan, keformalan, kehormatan, kedewasaan. Itu adalah situasi-situasi yang harusnya penggunaan suara rendah atau stabil itu diperlukan. Tetapi, kapan kita harus menggunakan suara cempreng? Tidak ada keharusan. Ketika kamu ingin melawak, bisa kamu menggunakan suara nada stabil atau rendah. Tapi bisa juga menggunakan suara cempreng. Tadi yang aku katakan, ya suara cempreng itu identiknya dengan kekanak-kanaan sebenarnya. Jika kamu tidak ingin diperlakukan sebagai kekanak-kanaan, ya sudah, ubah nada suaramu. Ini psikologinya nyata. Dan sudah saya rasakan dari SD hingga kuliah. Ya gitulah intinya. Dan aku juga membaca ya, ternyata suara dengan pitch tinggi ini ketika diteliti ya oleh para ahli vokal itu
identik dengan kecemasan, kepanikan, keterburu-buruan, dan keantusiasan apa segala macam lah. Itu identik dengan itu, berkorelasi langsung. Ya jadi nggak heran lah ya, kenapa orang yang bernada tinggi itu seperti diragukan itu omongannya. Ya, karena itu. Dan apa keuntungan menjadi suara cempreng seperti ini? Ya keuntungannya ada, tetapi lebih untung mereka kayaknya. Mereka bisa bercanda sepuasnya ke kamu, ngejek-ngejekin kamu. Karena kamu dianggapnya orang yang ceria, ramah, terbuka, tidak memiliki tembok. Pokoknya intinya lost aja gitu. Jadi mulai sekarang perhatikan nada suaramu. Kapan kamu harus berbicara seperti ini dan seperti itu. Dan ada pertanyaan, bolehkah kita menggunakan suara yang stabil terus-menerus? Boleh, harus malah kayaknya. Dan hindarilah suara-suara dengan pitch tinggi. Karena suara dengan pitch tinggi itu mahasiswa tidak akan menjadi pribadi yang berkembang. Nada pitch tinggi hanya dilakukan oleh anak-anak SD, anak-anak TK. Anak-anak SMP mungkin sudah ada gitu yang menggunakan pitch stabil rendah. Tapi tetap saja orang yang menggunakan nada suara tinggi itu akan susah untuk menjadi pemimpin, leader. Ya, apalagi laki-laki ya yang sudah menginjak umur dewasa, yang identik dengan kepemimpinan, leadership. Itu kamu nggak bisa menggunakan suara-suara yang tinggi. Tapi resikonya apa? Jika kamu menggunakan nada suara yang stabil, pitch-nya rendah, kadang orang itu mengasosiasikan ya, menganggap sebagai kekakuan atau keformalan, susah untuk didekati. Lah, salah mereka tidak menggunakan bahasa tubuh yang bisa menyeimbangi itu. Apa? Ya senyum dan juga ya bahasa tubuh yang menunjukkan keterbukaan. Ini combo paling epic. Jika kamu ingin hidup asertif, intinya ya disukai oleh orang, tidak kaku, masih punya batasan, tegas, disegani, masih bisa bertanda dan lain-lain. Itu kombinasi ini pilihan ya. Tapi ini kombinasi yang utama, yaitu menggunakan bahasa vokal yang rendah atau stabil, tetapi menggunakan bahasa tubuh yang terbuka. Ini kombinasi paling epic. Karena di sisi nada suara kamu menggunakan psikologi kedewasaan, kestabilan, kematangan, kekredibilitasan, kekompetenan, dan di sisi bahasa tubuh kamu menggunakan psikologi keterbukaan. Lalu ada ya bersahabat, friendly, itu combo paling menarik. Berbeda halnya jika kamu bahasa vokalnya udah nada tinggi, ya ini keterbukaan, keramahan, bahasa tubuh juga keterbukaan ya, open gitu bahasa tubuhnya. Ini yang dinamakan terlalu terbuka. Jadi kombinasi dua ini yang bagus. Tetapi jika kamu menggunakan nada suara yang pitch-nya rendah, stabil, dan bahasa tubuhmu juga tertutup ya, nggak senyum lah, tertutup bahasa tubuhnya, menunduk segala macam, itu kamu akan identik dengan kedinginan ya, orang dengan tipikal dingin. Jadi kesimpulannya kalian tinggal pilih lah, mau diinjak-injak atau mau dihormati atau terserah kalian. Tapi saranku yang paling bagus, kombinasi yang oke, gunakan bahasa vokal yang rendah ya, bahasa vokal dari bass ya, tapi bahasa tubuhnya juga harus diikuti. Tapi bahasa tubuh itu wajib terbuka sih sebenarnya guys, beneran. Karena ya komunikasi juga kebanyakan diambil dari bahasa tubuh. Dia ilmu komunikasi itu bukan ilmu yang sia-sia ternyata. Banyak yang bisa kita pelajari dari sini.
Mungkin cukup sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enak banget.